Kemudian ada sekretariat, dan nanti di dalamnya ada anggotanya begitu ya. Kemudian ada pengembangan teknologi informasi. Nah ini mungkin juga perlu kita sebut ininya ya, apa namanya tuh? Oh, rupanya ini langsung ya, berarti pengembangan teknologi informasi, kemudian maksud saya kalau di bawah ini ada bidang ya jelas ya. Nah ini mungkin mohon masukan untuk pengembangan teknologi informasi ini sebutannya katakanlah di situ apakah bagian gitu ya, atau sama juga sebutannya bidang begitu ya, seperti yang di bawah. Jadi nanti mohon masukan dari Bapak Ibu, terutama yang ahli atau pakar di bidang masalah organisasi gitu ya. Jadi ada bagian audit internal, ada audit eksternal, ada publikasi media. Jadi nanti ada jabatan mungkin ketua dan anggotanya begitu. Nah di sini publikasi media, contohnya bureaunya ketua saja gitu ya. Mungkin juga ini idealnya semua bagian ada anggota yang mensupportnya gitu ya. Mungkin nanti polanya seperti itu. Konten kreatif, jadi ada ketua, ada anggota. Kemudian ada bendara umum. Ya. Ini nanti mungkin mohon pertimbangan masukan informasi dari Pak Ketum atau Sekjen begitu ya. Untuk poin 24, 25, 26, 27, 28 ini ya, itu positioningnya tadi ya istilahnya, apakah disebut bagian atau bidang begitu ya. Karena kalau di atasnya kan udah jelas ya, ada apa namanya, ketua umum, sekretaris umum, bendahara, kemudian di bawahnya ini ada bidang ya. Setelah bendahara umum, mungkin di sini ada wakil bendahara umum atau tidak, nanti mungkin Pak Ketum Sekjen bisa memberikan arahan. Ada bidang percepatan koperasi ya. Nah ini juga apa sebutannya gitu ya. Kalau apa namanya, ini juga termasuk urutan nomornya ini juga belum dirapikan ya. Artinya kan mestinya nomor 3, 31 itu apakah bagian dari nomor 3 gitu ya. Itu juga mungkin nanti perlu didiskusikan. Yang 4 ketua bidang riset dan aplikasi gitu ya. Nah di sini yang bidang ini istilahnya ke bawahnya jelas ya. Jadi 4 itu 41-nya bidang penerbitan jurnal. Jadi bidang penerbitan jurnal itu di bawah ketua 1 bidang riset dan aplikasi gitu ya. Nah sekali lagi sementara yang di atasnya ini gitu ya, itu apakah ini semuanya langsung ke Pak Ketum melalui Sekjen gitu ya, yang seperti nomor 24 ya, 25, 26 gitu ya, 27, 28 gitu ya. Nah, bidang ketua 1 bidang riset dan aplikasi itu membawahi 41 ya, bidang penerbitan jurnal, ada ketua, ada anggota. Ini juga mungkin nanti kami perbaiki mestinya, mungkin ini part 2 ya. Bidang LSP kecerdasan buatan. Nanti mungkin mohon info juga dari Pak Ketum Sekjen atau dari Bapak Ibu, apakah LSP kecerdasan buatan itu sudah ada atau belum gitu ya. Kalau belum berarti kan kita juga punya ceruk pasar untuk mengkrit ini ya. Kemudian bidang aplikasi kecerdasan buatan, ini mohon maaf di struktur dan nama jabatan mestinya belum ada nama gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi belum sempat saya pisah, saya hapus. Artinya nanti untuk struktur kepengurusan baru ada nama begitu ya. Bidang aplikasi kecerdasan, kemudian bidang bisnis kecerdasan buatan, kemudian bidang kurikulum kecerdasan buatan. 5, ketua 2 bidang SDM dan organisasi ya. Ini sepertinya membawahi bidang student chapter, bidang profesional chapter, bidang government chapter, bidang webinar dan seminar, bidang kaderisasi, ya. Jadi ada
poin 5 itu ada 51, 52, 53, 54. 53-nya double ya. 53, 54 mestinya. Kemudian ini ada 55. Kemudian ketua 3 bidang kerjasama dan hubungan luar negeri, itu ada bidang kerjasama pemerintahan, bidang kerjasama luar negeri, bidang kerjasama industri. Berikutnya ketua 4 bidang legal, 8 ketua IAI chapter ya. Nah, ketua IAI chapter ini adalah kepanjangan tangan dari pengurus pusat di daerah begitu. Kami punya usulan untuk periode pertama ini ya, dengan kurang lebih yang sudah berhimpun itu angkanya kita semua baru di angka katakanlah 100 sampai 200 begitu. Seiring dengan waktu nanti mungkin terus bertambah. Di awal ini kami punya usulan untuk pengurus daerah itu kita hanya level pulau begitu ya. Belum provinsi, belum kalau mau lebih bawah lagi ya berarti kan kabupaten kota gitu ya. Karena tentu organisasi asosiasi yang lebih cenderung ke keilmuan itu kan semakin mengkerucut lebih sedikit ya ininya ya komunitasnya gitu. Artinya mohon maaf jika dibandingkan misalkan dengan asosiasi perguruan tinggi gitu ya. Tentu asosiasi perguruan tinggi misalkan Aptikom itu jelas lebih besar dari segi sumber daya baik infrastruktur, SDM dibanding seperti kita ya asosiasi artifisial. Tentu asosiasi perguruan tinggi swasta itu lebih besar lagi gitu ya. Lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau yang Aptikom itu hanya beranggotakan perguruan tinggi atau prodi yang bidang informatika atau ilmu komputer. Sementara kalau asosiasi perguruan tinggi swasta, ya seluruh perguruan tinggi mau prodinya apapun itu lebih besar lagi gitu ya. Nah jadi atas dasar pertimbangan itu yang pertama, yang kedua atas dasar pertimbangan ya di kepengurusan pertama ini kita jangan terlalu dulu lebih luas gitu ya menjangkau seluruh provinsi. Selain juga tadi alasan nanti kesulitan di dalam jumlah dari anggotanya, juga alasan agar di awal ini kita lebih fokus dulu gitu ya, terutama untuk pembenahan di pengurus pusat. Nah, kalau boleh saya bacakan, jadi konkretnya ketua IAI chapter di daerah itu yaitu ketua chapter IAI Sumatera begitu ya, ketua chapter IAI Jawa, ketua chapter Sulawesi dan Kalimantan. Ini mungkin pertimbangan Pak Ketum Sekjen ya menggabungkan ini. Kemudian IAI chapter NTB, NTT dan Bali. Nah, barangkali untuk sesi pertama diskusi kita ini baru pada struktur dan Bapak Ibu ya, struktur dan nama katakanlah jabatan ya, struktur dan nama jabatan. Struktur dan nama jabatan pengurus pusat. Mungkin kami buka dulu diskusinya, masukan dan sarannya atas struktur dan nama jabatan ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada masukan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Balikin. Waalaikumsalam Pak Indro, silakan Pak. Ya, masukan dari saya mungkin untuk menghemat waktu ya Pak ya. Jadi mungkin disebutkan dulu posisi plus nama-namanya, kemudian langsung diminta konfirmasi ke yang bersangkutan apakah bersedia atau tidak, sambil menentukan bahwa yang di atas ini sudah ideal atau enggak. Kalau ideal atau enggak itu kan nanti kita lihat proses ya Pak. Yang penting di sini sudah ada struktur secara draft yang sudah dibangun. Itu kalau usulan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Indro.
kami masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada pendapat lain, Bapak Ibu, persilakan. Izin Pak menyampaikan Pak. Silakan Pak Edi. Terkait tadi yang diusulkan Pak Indro sangat baik ya Pak. Jadi dikonfirmasi saja apakah lewat nanti di mereka juga online di sini ikut Zoom atau segera dikonfirmasi apakah yang bersangkutan itu bersedia gitu. Jadi paling tidak kan bisa lebih clear Pak kalau andaikan yang bersangkutan ingin masuk ke bidang-bidang yang memang sesuai keahliannya. Mungkin juga yang kaitan yang Pak Solihin belum ada anggota, saya bersedia kalau andaikan memang diberi kesempatan untuk membantu di sumber daya manusia, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi. Saya undang satu lagi Bapak Ibu. Jadi jika boleh berkenan itu ada 2 diskusi sebetulnya ya. Jadi yang pertama adalah struktur dan nama jabatan ya. Jadi belum ada nama orangnya. Kemudian nanti setelah itu baru kita membahas tentang isinya, siapa yang mengisinya begitu ya. Jadi kalau masih ada pendapat atas nama-nama struktur dan jabatan tadi dipersilakan. Namun demikian jika tidak ada sesuai saran Pak Indro dan Pak Edi, mungkin kita langsung masuk ke agenda yang kedua gitu ya. Langsung nama strukturnya dan nama-nama orangnya begitu. Mohon maaf Pak, izin tambahan bertanya. sedikit Pak. Mungkin Pak Indro dulu ya Bu. Ya. Sebentar Bu, Pak Indro dulu silakan. Ini untuk menstandarisasi sebaiknya kalau di bawah sudah bidang, mungkin bidang ya Pak, sebaiknya. Tadi kan ada pertanyaan di poin 2 nomor 2.4 ya. Iya betul Pak. Itu disamakan aja. Terus kemudian saya lihat tadi di bagian audit ya, audit itu kan dipecah 2 ya Pak ya. Iya Pak. Nah, sebaiknya dijadikan satu di atas, auditnya ada kepalanya, kemudian dibagi 2 Pak, untuk urusan internal dan eksternal. Itu sih masukan saya ya. Jadi jangan tersendiri ya Pak. Iya betul. Atau mungkin Pak Sekjen bisa, terima kasih Pak Indro, Ibu sebentar ya Bu. Pak Sekjen atau bisa mengkonfirmasi. Jadi ini kan dua itu sekretaris jenderal ya. Ada 22, 23, 24 ini kan berarti ya, 25 gitu. Jadi apakah ini adalah bukan bagian, juga bukan bidang, karena ini adalah struktur yang langsung di bawah Pak Sekretaris Jenderal berarti ya. Mangga Pak Sekjen mungkin bisa mengklarifikasi dulu. Baik, terima kasih Pak. Sekjennya lagi ada Oktav. Ya, sudah join kembali Pak. Ya, baik. Untuk yang poin 22 sampai dengan 2 sekian itu langsung di bawah ketua melalui sekjen seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada contoh misalnya sekretariat. Nah, sekretariat ini yang nantinya akan menyiapkan beberapa kegiatan ya, misalkan kalau ada event dan lain sebagainya. Kemudian konten kreatif juga akan menyiapkan bahan-bahannya dan lain sebagainya. Dan nanti ada wakil sekjen juga di bidang eksternal yang nanti akan mengawasi bidang terkait. Kemudian yang di bidang internal juga terkait dengan internal. Seperti itu mungkin Pak Solihin. Baik, jadi sudah jelas ya Pak Indra dan Pak Edi. Tadi mohon maaf Ibu, dipersilakan Ibu. Oh ya, maaf, saya Rita ya? Sari Pak. Ya, mohon maaf videonya nggak bisa diaktifkan. Ya, apa-apa, ini sekedar tambahan aja, atau mudah-mudahan ini sudah ada. Bagaimana kalau ditambah ada divisi badan otonom Pak Solihin? Karena nanti harapannya divisi otonom ini fokus untuk percepatan riset dan startup tentang artificial intelligence. Jadi mereka khususnya ke sana saja, tidak terkontaminasi dengan yang lain. Nah, jadi koordinasinya seperti itu. Nanti jadi full untuk percepatan tentang riset dan juga startup. Ini mungkin masukan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan kepada Pak
Ketum dan Sekjen arahannya. Ada usulan dari Bu Lita untuk di antara struktur ini selain bidang ya, selain bidang berarti ada badan otonom. Di mana mungkin tujuan dari badan otonom itu tadi secara filosofi tujuannya adalah untuk percepatan gitu ya. Hanya mungkin nanti jika boleh Bu Lita mungkin bisa menggunakan fasilitas chat atau di GWA ya. Usulan-usulan badan otonom yang dirasa dianggap penting untuk paling tidak periode kepengurusan pertama 2021 sampai 2025 itu apa saja begitu ya. Kami persilakan mungkin Pak Ketum atau Sekjen. Ya, terima kasih Pak Solihin. Masukannya bagus sekali Bu Lita. Memang niatnya kita akan ada yang seperti itu, cuman memang belum spesifik ya Bu ya. Jadi yang kita lihat itu untuk bisa mengenerate itu kita mulai dengan format focus group discussion. Jadi harapannya nanti badan otonom itu bagian dari follow up dari FGD-nya. Jadi biasanya kan kalau kita FGD, kita melakukan sharing knowledge, kemudian sharing knowledge itu kita rangkum. Nah, untuk bisa mengeksekusi dari rangkuman ini, kita harapannya nanti ya badan otonom tadi. Jadi nanti akan banyak badan-badan otonom yang akan bergerak di asosiasi kita. Karena seperti yang harapan Ibu Lita tadi, bahwa mereka harus benar-benar fokus, tapi bisa memanfaatkan semua channel-channel yang ada di asosiasi. Saya rasa seperti itu. Mungkin Sekjen juga bisa menambahkan. Silakan Pak Sekjen kalau ada tambahan. Ya, mungkin di awal masuknya di bidang masing-masing yang di bawah ketua satu mungkin Pak. Tadi kan seperti otonom untuk percepatan aplikasi AI itu sudah ada bidang aplikasi AI. Kemudian di bidang riset juga sudah ada. Oh ya, yang riset ya yang belum ada. Mungkin kita bisa breakdown lagi mungkin Pak. Riset bukannya sudah ada kan? Ketua bidang satu kan riset dan aplikasi ya. Malah risetnya nggak ada ya? Belum riset, ada ya? Belum ada. Ini bisa ditambahkan. Pak Solihin mungkin bisa lihat dari yang Google Drive-nya. Mungkin bisa langsung kita edit aja di sana. Nah, bisa dibantu nggak ya sama Pak Sekjen ya? Saya nggak bisa ngedit tadi nyobain. Oh, sekarang udah saya ini Pak, sudah saya buka aksesnya. Oh gitu ya? Iya. Saya coba ya, saya coba. Berarti saya harus masuk lagi atau yang sudah dibuka pun bisa ya berarti? Yang ini bukan ya? Yang di Google Drive Pak, langsung di Google Drive-nya. Kayaknya lebih bagus sama Pak Sekjen deh. Oh baik. Iya, saya minta tolong. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Sekjen, tadi terima kasih Bu Lita ya. Jadi sepertinya kalau saya menangkap dari Pak Ketua Umum itu arahannya percepatan itu muncul dari kemungkinan FCD dan dari FCD nanti mungkin muncul aksi-aksi dan aksi itu bisa juga merupakan cikal bakal dari adanya badan otonom, tetapi sifatnya barangkali ad hoc begitu ya Pak Ketum ya. Jadi tidak dulu dimasukkan dalam struktur ini. Selain karena pertimbangan tadi nomor yang kedua dari Pak Sekjen, nanti mungkin akan diakomodir sementara di bidang-bidang begitu. Mungkin begitu ya Pak Ketum, Pak Sekjen ya, untuk menanggapi masukan dari Bu Lita. Atau dari Bu Lita masih ada tanggapan lagi? Ada. Sekedar tambahan saja Pak. Kenapa saya menyampaikan ada badan otonom? Karena jujur saya pribadi sangat tertarik ini tentang artificial intelligence. Tapi share ilmu tentang artificial intelligence untuk seluruh Indonesia kan tidak ada persamaan merata pemahaman ilmu itu gitu. Padahal ada sebagian dosen atau praktisi yang punya keinginan, tapi mungkin karena dalam tanda kutip terbatas. Nah, makanya dengan percepatan otonom ini akan memberikan stimulus bagi orang-orang daerah untuk bisa memberikan atau menambah ilmu tentang artificial intelligence. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Saya kira tadi mungkin Pak Ketum juga mau menanggapi. Persilakan Pak Ketum untuk pada akhirnya ngambil keputusan ya. Apakah usulan badan otonom itu akan masuk ke dalam struktur atau di kepengurusan pertama ini belum masuk, tetapi kegiatan-kegiatannya dikomodir. Silakan Pak Ketum. Ya, kalau menurut saya sih mungkin nanti bagian dari koordinasi untuk badan otonomnya akan ada di struktur. Cuma nanti mungkin tinggal dimasukkan di struktur yang bidang yang mana.
Cuman memang namanya juga badan otonom, berarti kan sebenarnya dia lebih ke arah otonomi ya ininya, bergeraknya. Jadi mungkin semacam kayak working group gitu mungkin ya Bu Lita ya. Jadi badan otonomnya working group, jadi working group. Gimana Bu? Setuju sekali Pak. Ya, jadi mereka lebih bebas menentukan, nanti kita bisa buat lebih banyak badan otonom, jadi tidak terikat sama pergerakan organisasi yang kita jalankan sekarang ini. Jadi mereka punya visi misi, di atasnya visi misi di asosiasi, tapi mereka punya tugas khusus lah untuk mewujudkan apa yang bisa dilakukan oleh badan otonom ini. Seperti itu mungkin Pak Solikin. Terima kasih Bu Lita masukannya. Baik, terima kasih Pak Ketum, Bu Lita. Saya kira sudah jelas ya, sudah clear ya. Oke, terima kasih Pak Indro, Pak Edi, dan Ibu Lita. Mungkin untuk yang terakhir, sekali lagi kami mengundang pada Bapak Ibu, jika masih ada masukan yang akan menyoroti tentang struktur dan nama jabatan ya, belum pada nama-nama orangnya. Kami persilakan, mungkin satu orang lagi, jika masih ada. Pak Solihin, izin mungkin memberikan monggo Pak Ginanjar. Diperlukan. Tadi di sekretariat biasanya di beberapa instansi tertentu, saya lihat ada di organisasi itu ada bagian hukum dan legal, Pak. Barangkali bisa ditambahkan di bagian sekjen itu ada bidang hukum dan legal yang memang akan mengecek segala produksi surat keputusan dan sebagainya. Barangkali memungkinkan seperti itu. Pak Sekjen mungkin bisa langsung menanggapi, karena jika tidak salah sebelumnya adanya di bidang ya, bidang legal itu. Ya, baik. Untuk yang bidang legal, ini sudah dibuatkan bidangnya sendiri, Pak, karena ada beberapa konsen yang terkait dengan bidang legal di kecerdasan buatan dan teknologi informasi. Nah, di sini jadi karena pasukannya juga banyak di bidang legal, ini ada lawyer-nya, ini langsung Pak Beni. Jadi tidak di bawah sekretariat, Pak, jadi langsung ada ketuanya sendiri untuk di bidang. Terima kasih Pak. Oke. Clear ya Pak Ginanjar ya? Clear Pak Solihin. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira kita anggap cukup ya diskusi untuk struktur dan nama jabatan ini. Dan kita sekarang akan masuk pada pembahasan mengenai isi ya dari nama-nama struktur yang sudah kita tadi sama-sama diskusikan dan sama-sama kita tetapkan ya. Mungkin nanti ketetapan simbolisnya di ujung saja oleh Pak Ketua Umum ya, baik untuk yang struktur maupun kepengurusan pengurus pusat ini. Izin saya membacakan, jika hadir mohon nanti juga dengan konfirmasinya ya, bahwa menyatakan kesediaan begitu. Baik, Dewan Pendiri, Pak Sekjen mohon. Di paling atas, oke. Dewan Pendiri ini ada Prof. Kalamullah Ramli, ada Prof. Saiful Bohori, ada Dr. Agvianto Eko Putra, Dr. Insinyur Beni Hutahayan SH MH MPA CPA, Dr. Vivi Andasari STMSC PDEN, Risman Andan MSI, Insinyur Wira Satyawan ya, mohon maaf, CSSP, M. Octaviano Eskom Mkom, Solikin SSIMT, Hendro Sasongko STMM. Untuk Dewan Pendiri sepertinya Bapak Ibu ya, lazim oleh Pak Sekjen tadi disebut sebagai tim 10 ya. Mohon izin saya menyampaikan bahwa untuk Dewan Pendiri ini sudah ada grup tersendiri yang selama proses berlangsungnya pendirian ini, katakanlah begitu, di belakang layar itu tim think tank-nya ya yang mensupport inisiatif awal, yaitu Kang Sekjen Kang Oktav ya, yang terpilih oleh Sekjen, dan juga mungkin dengan Pak Wira ya. Jadi saya pikir yang Dewan Pendiri ini tidak perlu ada konfirmasi ya. Saya kira semuanya sudah clear, sudah menyatakan kesediaan. Baik, berikutnya saya bacakan Dewan Pembina. Ketuanya adalah Prof. Kalamullah Ramli. Kemudian
Bustami Zainuddin SPD MH dan Dr. Laurentius Manurung. Mohon konfirmasi jika hadir atas kesediaannya, Prof. Kalamullah. Sudah konfirmasi Pak. Sudah. Pak Bustami sudah juga. Ya, Pak Bustami ini Wakil Ketua Komite 2 DPD RI. DPD RI ya, sudah konfirmasi ya. Revisi. Dr. Laurentius juga sudah? Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu clear ya, Dewan Pendiri dan Dewan Pembina. Ataukah Mungkin juga Dewan ada pembina lainnya Pak, nanti akan dimasukkan juga. Menyusul ya. Baik, Bapak Ibu, informasi tambahan, catatan ya, untuk Dewan Pembina nanti akan ada mungkin masih ada tambahan nama yang akan difasilitasi oleh Pak Sekjen. Berikutnya Dewan Penasehat, ini ketuanya Profesor Kalamullah Ramli. Ini memang mohon maaf Pak Sekjen, Pak Ketum, double ya berarti ya, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dipegang oleh satu nama gitu ya, ketuanya. Sementara ini mungkin Pak. Sementara. Oke. Anggotanya ada Prof. Syahbudin, Prof. R. Eko Indrajit, Dr. Ono W. Purbo, Dr. Aries Subiantoro, dan Dr. Lisman Manurung. Semua sudah konfirmasi, Pak Sekjen? Belum semua, Pak. Nanti kita konfirmasi kembali. Oke. Jadi kita mengamanahkan kepada Pak Sekjen ya, minta tolong ya, untuk dikonfirmasi sehingga ketika SK diterbitkan tidak ada komplain dari yang bersangkutan. Untuk Dewan Pakar, ketuanya Profesor Saiful Bukhari, anggotanya Profesor Kalamullah Ramli, Profesor Ricardo Seko Indrajit, Dr. Ono W. Purbo, Dr. Agvianto Eko Putra, Dr. Adi Sutrisno MA, Dr. F. Asta Eka Dianto ST MSc, Dr. R. Matita, dan Dr. Muhammad Salman. Juga mohon konfirmasi, Pak Sekjen. Apakah semua sudah dihubungi atau masih dalam proses sebagian? Ya, sebagian masih proses, Pak. Proses ya. Ya. Baik. Ini ada saran juga dari Pak Ginanjar, bisa. Nanti aja. Silakan Pak. Oh, Pak Ginanjar ada ini ya di chat ya. Private Pak. Nanti mungkin Pak. Silakan Pak. Oke. Makasih Pak Ginanjar. Kita lanjut. Untuk pengurus pusat Bapak Ibu. Iya. Bisa usul enggak? Kenapa Pak? Oh, mau usul, silakan. Oke. Secara prinsip sih saya tidak keberatan. Akan tetapi di bawah-bawah itu senior saya semua itu. Ada Prof. Kamalullah, kemudian ada Prof. Eko Indrajit, ada Pak Ono. Nah, mohon mungkin nanti konfirmasi beliau, kalau beliau bersedia menjadi ketua, mungkin beliau saja. Tetapi kalau enggak ya enggak apa-apa saya. Monggo. Terima kasih Prof. Saiful. Pak Sekjen nitip pesan ya. Siap. Jadi ketuanya itu selagi ada senior yang bersedia katanya Prof. Saiful lebih baik jadi anggota. Tapi kalau yang seniornya memang menyerahkan kepada beliau, maka beliau bersedia. Baik, terima kasih Prof. Saiful. Berikutnya kita langsung kepada pengurus pusat. Bisa agak di-scroll ke atas, Pak Sekjen. Ini Ketua Umum ya, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui kemarin, adalah Bapak Insinyur Wira Satyawan Cisa Cisup. Kemudian Sekretaris Jenderal, ini otak dari pergerakan ini, beliau berdua ya, adalah M. Octaviano Pratama Eskom Mkom. Kemudian Wakil Sekretaris Jenderal, Bapak P. Prihandoko Eskom MIT PhD. Saya kira Pak Pri sudah confirm ya, Kang Sekjen ya? Belum dihubungi Pak. Oh. Pak Pri hadir di sini mungkin. Pak Pri hadir? Hadir. Insyaallah. Bagaimana kesediaannya Bapak? Siap? Ini tugasnya apa ya? Untuk tugasnya itu mengawasi Pak, bidang eksternal. Pengawas bidang eksternal itu seperti, sebentar saya scroll lagi ke bawah. Eksternal, bidang kerjasama dan hubungan luar negeri,
dan juga bidang-bidang yang ada di bawah organisasi ini maksudnya ya. Riset dan aplikasi. Jadi ada 2 bidang yang diawasi langsung oleh Pak Pri, seperti itu. Oke. Ya, insya Allah kalau masih dipercaya mudah-mudahan bisa jalankan dengan baik. Alhamdulillah. Mohon Terima supportnya kasih aja. Pak Pri. Kemudian selanjutkan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal Bapak Dr. Dadang Sudrajat, SSI Emekom. Jika hadir, mohon konfirmasi kesediaannya Pak Dadang. Atau sudah dikonfirmasi? Pak Dadang nanti saya tanya kembali. Oke, baik. Kemarin sempat ngobrol bersedia jadi pengurus, Pak. Oke. Kemudian sekretariat di sini ada ketuanya adalah Ibu Pamela Kerin, STMkom, anggotanya Nadia Anissa STMkom dan Anissa Edwita Skom, Mkom, Ibrahim Vanji Dipura ST, Rosmawati Hayan Amelia. Mungkin ini semua sudah konfirmasi ya, Kang Sejeng ya? Sekretariat sudah mulai bekerja juga nih Pak, media sosial. Luar biasa. Terima kasih tim sekretariat. Semangat. Berikutnya adalah pengembangan teknologi. Ini ketuanya Bapak Insinyur Yada Rabullah MT. Mungkin saya sekaligus juga membacakan anggotanya Bapak Dwi Wahyu STMkom, Media Yanuarto, Fauzan Taufik, Muhammad Haikal SST, BIST Horns, kemudian Muhammad Bintang dan Imran Taufik ST. Baik, untuk pengembangan teknologi informasi, apakah ada informasi dari Pak Sekjen atau Bapak Ibu yang hadir langsung konfirmasi? Di WA Group, kalau nggak salah Pak Yada dan Pak Medi sempat ngobrol juga, ini langsung nih Pak Medi ada. Silakan Pak Medi. Bisa di-unmute Pak Medi. Ya, tadi ada bidang, kalau nggak salah bidang pengembangan teknologi informasi sama jurnal itu masuk ke bidang riset ya? Kalau kita bedakan Pak, kalau yang teknologi informasi ini yang mengembangkan sistem jurnalnya Pak. Sementara kalau yang jurnal itu lebih ke arah keilmuannya. Gitu. Jadi ini yang pengembangan teknologi informasi ini bisa membantu dalam mengembangkan OCS atau jurnal sistem juga itu bisa seperti itu. Ya, ini untuk yang bidang riset itu kira-kira kerjanya apa aja ya? Karena pengalaman saya di organisasi profesi yang lain itu masuknya malah ke bidang riset. Oh iya, kalau untuk yang bidang riset ini lebih ke arah planning conference dan juga jurnalnya Pak. Kalau yang ini kan teknologi informasinya. Lebih banyak. Iya. Termasuk sistem dari open conference dan open jurnalnya juga seperti itu. Ya. Enggak, kalau misalkan boleh ya saya minta masuk ke bidang riset saja karena pengalaman saya banyak di situ. Tapi kalau mau dimasukin teknologi informasi juga nggak masalah sebetulnya. Baik. Oke, baik. Gimana Pak Solikin? Iya. Diakomodir aja berarti Kang Sekjen ya? Boleh, saya coba masukin di bidang riset aja ya Pak ya. Iya. Baik, untuk pengembangan teknologi informasi selain Pak Medi, ada lagi yang lain yang mau mengkonfirmasi? Kami silakan. Oke, kalau tidak ada berarti... Oh iya, mungkin sedikit tanggapan ya, Pak Solikin. Jadi ini jurnal dan konferensi ilmiah ini kita bedakan bidangnya. Tidak kita satukan. Jadi kalau lebih fokus pada pengembangan sistem jurnalnya, bukan secara keilmuan, itu masuknya ke teknologi informasi. Selain itu juga mungkin kita ada pengembangan aplikasi lainnya gitu. Itu juga masuk ke teknologi informasi. Sementara kalau jurnal dan riset, jurnal dan konferensi ilmiah ini lebih ke arah menyusun, kita akan membuat semacam jurnal nasional atau internasional dari secara keilmuannya. Lebih banyaknya reviewer mungkin Pak di sini, reviewer dari jurnal dan konferensi ilmiah gitu. Atau mungkin ada masukan nama dari Pak Medi Pak agar tidak mungkin agak bias gitu ya Pak?
namanya gitu? Atau dianggap cukup? Kalau dari saya cukup tadi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Oke. Jadi ke Pak Medi ini, jurnal atau konferensi ilmiah, Pak? Atau ke teknologi informasinya? Ke jurnalnya saja, atau ya jurnalnya saja, jurnal. Jurnal, oke, baik. Ya, silakan Pak Solikin bisa dilanjut kembali. Baik, 2.24 ya. Saya kira jika ini Pak Yada sudah bergabung, Pak. Mungkin bisa langsung ditanya. Dipersilakan Pak Ketua, Pak Yada, untuk menyampaikan konfirmasi atau beberapa hal catatan lainnya. Dipersilakan, Pak. Pak Yada, silakan. Ya, baik. Saya baru gabung ini tadi ada kendala. Silakan, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oktaf atas waktu dan kesempatannya. Dari saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Oktaf dan teman-teman yang saat ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berkontribusi ya Pak ya. Dan tentunya memang kita semangatnya sama, yaitu bagaimana membangun asosiasi ini lebih menjadi bermanfaat gitu ya, baik untuk kalangan akademisi, industri, dan praktisi gitu. Kira-kira apa lagi nih Pak Oktaf, saya bingung. Konfirmasi, kira-kira Pak Yada bersedia untuk menjadi Ketua Pengembangan Teknologi Informasi, Pak? Oh ya, baik. Insya Allah sesuai waktu yang pernah saya sampaikan ke Pak Oktaf beberapa hari yang lalu, saya dari Trilogi sendiri pengalamannya lebih banyak kepada bidang teknologi informasi gitu ya. Dan insya Allah untuk kesempatan ini saya bersedia. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Yada. Iya. Ya. Oke, next berikutnya 25. Audit internal ada Bapak Muhammad Badawi sebagai Ketua SMMBA dan anggotanya Bapak Edi Suwarno. Silakan SKMM ya. Jika hadir Pak Badawi dan Pak Edi, bisa konfirmasi. Pak Edi hadir. Silakan Pak Edi. Hadir Pak. Ya, insya Allah kalau melihat dari ininya kan intinya sebetulnya harusnya nanti pada saat ada dokumen-dokumen minimal disuplai ke kita untuk direview Pak. Jadinya sebelum dan sesudah satu kegiatan kalau kita disuplai ya akan kita laksanakan audit internal Pak. Bersedia Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi. Pak Badawi tidak hadir ya Kang Sektinya, tapi sudah berkonfirmasi ya? Sudah Pak Badawi. Baik. Alhamdulillah. Kita menginjak poin 26 biar lebih cepat Bapak Ibu. Audit eksternal Muhammad Hamka, STMkom, dan anggotanya Tuti Haratati, MT. Persilakan Pak Muhammad Hamka atau Bu Tuti jika hadir untuk menyampaikan konfirmasinya. Tidak hadir? Ya, nanti kita konfirmasi ulang. Oke, konfirmasi. 27, publikasi media Ahmad Zuhriyadi P, STMT. Jika hadir, dipersilakan konfirmasi. Baik, jika tidak ada langsung ke 27, publikasi media ya. Ketutup Bang, bisa ke bawah dikit. Oke, publikasi media yaitu Ahmad Zuhriyadi ya tadi ya. Hadir? Tidak hadir? Ini bisa ditanya langsung oleh Pak Ketum nanti ini. Oh, oke, baik. 28, konten kreatif, ketuanya Bapak ya, Bapak Vince Jeremias, Lewi Angel, MTC. Yang persilakan jika hadir, mohon konfirmasinya. Pak VNJ kemarin sudah informasikan bisa bantu Pak di bidang Alhamdulillah. Ya, oke.
Oke, berikutnya nomor 3, Bendara Umum Bapak Hendro Sasongko. Saya kira ini Bapak tidak boleh menolak ya, STMF. Ya betul. Pak Hendro udah oke ya? Oke ya. Baik, kemudian bidang percepatan koperasi ini Dr. Eng Saiful Anwar SEAK MSc CA dan anggotanya Pak Gregorius Hendita AK SSC MCS ya. Saya kira juga sama ini ya, nggak perlu dikonfirmasi ya, Kang Sekjen ya. Sudah. Sudah default ini. Pak Ketum, Pak Sekjen. Mas Saiful juga hadir. Iya, saya hadir. Silakan, kalau boleh, Pak Saiful. Kalau boleh kasih satu konsideran ya. Jadi background saya lebih ke banking syariah. Jadi kalau memang ada yang punya kekhususan di non syariah kan lebih luas berarti ya. Ya mungkin bisa dipersilakan menjadi ketua, saya jadi anggotanya aja gitu. Ya, Pak Hendro ini yang backgroundnya kalau nggak salah Pak Hendro non syariah juga bisa ya. Jadi bagaimana Kang? Oh, ini di bawah Pak Hendro ya? Ya. Iya, langsung di bawah Pak Hendro ini sudah ngeklop Pak. Iya udah. Sudah ngeklop. Ya udah Pak, manut aja. Duit tunggal ini, duit tunggal. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung ke poin 4, Ketua 1 Bidang Riset dan Aplikasi, Bapak Risman Adnan. Ini juga sudah default sepertinya ya, Pak Risman nggak boleh menolak ya. Sudah oke Pak Risman. Oke, tinggal di bawahnya itu 41 Bidang Penerbitan Jurnal. Ketuanya Ibu Dr. Dewi Yanti Liliana, anggotanya Dr. Hani Hikmayanti HMkom, Dr. Insinyur Herawati YSMT, Mas Ruri ST MSc PhD, Fenti Eka Muzayana Agustin MKom, dan Medi Yanwarto. Kecuali Pak Medi yang sudah menyatakan kesediaan, kami persilakan jika Ibu Ketua dan anggotanya hadir untuk menyampaikan konfirmasinya. Kami persilakan bidang penerbitan jurnal. Baik, Pak Solikin, terima kasih. Silakan Ibu Saya Dewi. Dewi Liliana. Wah, ini agak kaget juga ya. Memang saya pengalaman sebagai reviewer Pak ya, reviewer internasional. Kemudian kalau editor ya editor jurnal, tetapi kalau managing editor atau editor in chief ini belum pernah Pak. Jadi lumayan ini challenge-nya kalau sebagai editor ya. Mungkin kalau ada yang mau naik sebagai ketua nggak apa-apa, saya jadi tim juga boleh gitu. Tapi saran saya adalah jurnal internasional ya, langsung ke jurnal internasional saja gitu. Bukan, atau kalau mau ada yang nasional juga boleh, tapi kan sejak awal. Iya, internasional ini. Iya, karena setahu saya ya kebetulan di institusi kan membawai itu juga. Setahu saya itu memang dari proses pengurusan ISSN-nya itu harus disebutkan, dan nanti kalau ke cross ref itu yang ngurus DOI-nya itu kan nggak boleh berubah. Jadi dari awal itu visinya itu harus dibuat. Misalkan mau jurnal apa internasional, kemudian untuk proses bisa akreditasi ke SITA ya lewat Garuda itu tahu saya 2 tahun setelah 4 penerbitan. Mungkin itu yang ya harus didesain dari awal oleh timnya. Terus terang saya pengalaman editor baru 1 jurnal sih Pak. Jadi kalau ada yang mau naik sebagai ketua, monggo, silakan. Baik, kita berikan kesempatan Ibu Dr. Hani, Ibu Dr. Herawati, Pak Mas Ruri, Dr. Mas Ruri, Ibu Fenti. Jika hadir, bersilakan. Ada tawaran dari Ibu Dr. Dewi. Saya Mas Ruri, anggota aja Pak. Alhamdulillah. Saya reviewer Pak Mas tapi Ruri. project ya. Senang yang project. Itu malah. Baik. Ya. Clear. Ada lagi Pak ya di sini ya. Ini semuanya bisa jadi reviewer juga nih yang sudah semuanya. Baik, saya kira mungkin Bu Dewi mohon dengan hormat untuk dapat dengan senang hati menerima amanah tersebut ya Bu. Iya, ya sebenarnya memang ya berat karena kalau bisa memang jurnal ini dibuat dari awal visinya ya Pak, walaupun butuh waktu visinya, karena ya itu pengalaman sendiri mengelola jurnal kan ada yang dari awalnya cuma untuk wadah riset aja dosen gitu. Terus mau diperluas ternyata nggak bisa gitu, kalau mau apa harus ada roadmap-nya, intinya begitu ya. Kalau dipercayakan oleh Bapak ketua dan sebagainya ya mohon arahnya aja nanti dengan Pak Risman berarti ya. Kebetulan.
Mungkin saya sedikit punya masukan, Ibu. Jadi Iya. banyak pengelola jurnal sejauh yang saya pahami itu jurnalnya akan memiliki nilai lebih jika dilabel oleh sebuah asosiasi begitu ya. Jadi mungkin nanti pekerjaan pertama katakanlah bidang penerbitan jurnal ini dapat begitu ya. Apa ya kalau bahasa Jawanya woro-woro gitu ke teman-teman pengelola penerbitan jurnal yang arahnya atau baunya ke AI itu dipersilakan untuk nanti kerjasama dengan IAIE dalam hal bla 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 gitu ya nanti dirumuskan. Tetapi nanti pengelola jurnal itu dapat mencantumkan logo IAI di situ. Itu konon katanya kan akan memiliki nilai lebih. Okay. Gitu. Ya. Selain meng-create jurnalnya asosiasi IAIE ya Pak ya. Oh baik. Iya, selain meng-create itu. Ya perlu. Menambahkan Pak Solikin. Persilakan Mbak. Ya. Pak Beni Utahayan Pak. Ini luar biasa dahsyat nih Bu Dewi dengan kerendahan hatinya nih dahsyat sekali Mbak Dewi. Ya, saya nimbrung aja nih karena memang divisi jurnal kita ini akan menjadi satu tulang punggung kita nantinya karena untuk membuat jurnal ya itu sebetulnya yang utama itu adalah asosiasi profesi Pak. Itu yang sangat-sangat bisa dahsyat sekali impact-nya begitu di samping dengan universitas ya tentunya Pak. Ya. Jadi nggak bisa institusi lain ya penerbit atau segala macam itu. Jadi memang ini luar biasa kita ini impact-nya dan saya lihat ini luar biasa tim kita ini kerendahan hati dan segala macam ya. Nah, tapi fungsi Mbak Dewi di sini lebih ke arah sebenarnya leadership aja Bu ya. Tapi kita akan memberdayakan semua, kita ini kan semuanya egalitarian lah. Ini semuanya kan luar biasa ingin mengabdi nih semuanya teman-teman sekalian nih. Saya kira juga nanti memang saya berpikir kita akan sangat dahsyat ini Bu ya. Kita bareng-bareng semua ini kan semua teman-teman kita ini semuanya pasti berkontribusi dan ini akan mengembangkan juga jadi profesor semua seperti Pak Ono bilang tadi ya. Dengan jurnal ini kita 40 poinnya Bu, ya kan? Kalau kita bisa buat ini berkembang sekali, kita nggak bikin cuma 1 jurnal, bisa 10 jurnal kita nanti. Luar biasa ini, iya kan? Di sini orang berebut nanti ini. Nanti kita akan coba lihat nanti di Scopus kita indeks dan segala macam bisa Scopus Q1 lagi mati kita ini. Bisa profesor semua kita nanti. Itu nanti. Jadi memang ini adalah bidang yang sangat dahsyat Bu, ya jurnal kita ini. Kita akan fokus di sana, semua kemampuan dari tim kita masukkan di sini. Jangan lagi ke rumah lain. Bila perlu bukan cuma Indonesia, seluruh dunia masuk di sini gitu. Nanti tentu kita akan belajar bagaimana supaya jurnal kita ini bisa cepat terindeks nanti Bu, ya. Terindeks ya Scopus, Word of Science dan tentunya dengan Sinta yang ini kita sendiri. Kembali lagi kita ingin menjadi raja di negara kita karena semua ilmu-ilmu ada di sini, ya. Nah, itu yang akan kita buat. Intinya gini Bu Dewi, ya, kembali lagi ini divisi jurnal ini akan menjadi ujung tombak kita Bu, ya. Nah, mungkin kerendahan hati Ibu, leadership Ibu, ya, yang kita perlukan hanya kemauan bekerja dan semua tim kita yang ada di sini masukkan ke sini. Ya, supaya tadi bisa jadi profesor semua 40. Untuk jadi profesor cuma 850 kan. Kita punya 10 aja jurnal, ya 1 orang udah profesor semua ini. Iya kan? Tapi harus terindeks Scopus barang ini, ya kan? Kalau enggak ya susah. Nah, itu tantangan nanti Bu Dewi, bagaimana kita segala bikin jurnal, bikin 10 jurnal Bu, ya. Langsung bikin bisa Pak 10 jurnal ini semua tulisan kawan-kawan bisa. Nanti kita dalam waktu 2 tahun kita indeks. Begitu ya. Saya kira nanti kita bisa diskusi bareng, tapi saya terpaksa harus urun rebuk. Mari kita bareng-bareng teman-teman supaya asosiasi kita menjadi luar biasa dahsyat. Masuk dari jurnal dulu ini. Tetap tentunya ada konferensi ilmiah juga nanti ya sebagai input awal ya, konferensi ya dan jurnal nih. Saya kebetulan kemarin banyak aktif juga ada di di platform ya. Di manual ya konferensi beberapa universitas, tapi saya kira dengan kemampuan kita untuk membuat dalam sebuah platform, kekuatan di dalam platform ini akan menjadi dahsyat sekali teman-teman. Ya. Oke, makasih. Mohon izin teman-teman. Wah, luar biasa Pak Beni ini. Ya, semakin ngeri ini. Ya betul. Terima kasih Pak Beni tadi pencerahannya. Memang betul ya, AI sendiri itu adalah payungnya sangat luas sehingga jurnal poinnya tinggi ya skornya akreditasi apabila dia spesifik. Memang betul tadi untuk AI sendiri kan ada banyak ya, bisa robotik, emotion, kemudian IoT dan macam-macam itu ya, nanti mohon bisa bekerja sama-sama nanti kita rumuskan. Bisa banyak. Terima kasih. Baik. Saya kira sudah clear ya. Untuk bidang 41 penerbitan jurnal selain Ibu Dewi, apakah ada yang hadir mau ingin mengkonfirmasi? Dipersilakan sebelum ke 42. Rupanya cukup ya. Baik, langsung ke 42. Bidang konferensi ilmiah. Ketuanya Bapak Dr. Yudi Nugraha, anggotanya Pak Dr. Eng Mia Rizky Nia STMT, kemudian Bapak Johannes Effendi T, Eskom M. Eng,
Rusnandi Fikri, Esmat, dan IGD Agus Krisna Warmayana Eskom MT. Kami persilakan Bapak Ketua Bidang Konferensi jika hadir, termasuk anggotanya untuk melakukan konfirmasi. Dipersilakan. Atau ada catatan dulu dari Kang Sekjen? Silakan. Ya, untuk Dr. Yudi sudah saya konfirmasi, nanti akan bersama-sama dengan anggota seperti itu. Nah, di sini calon anggotanya ada Mas Johannes. Ini salah satu yang sering mengikuti conference internasional, bukan di Indonesia tapi di luar negeri ini sering. Siang, Mas Jo. Halo, ya, selamat siang. Ya. Ya, sebenarnya saya nggak ada pengalaman jadi organizer di international conference, tapi pengalaman ikut dan submit beberapa paper mungkin bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas submission teman-teman sekalian. Bisa kasih saran atau komentar. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Jo. Ini sering masuk ke ini ya, conference speech nomor 1 di dunia ya, Mas Jo ya. Luar biasa, luar biasa. Mantap. Dahsyat. Pak Johannes kayak ini. Asosiasinya IAI Pak ya? IAI ya Pak ya? Pak Johannes ya? Luar biasa itu. Terkenal sekali tuh organisasi itu. Bukan ya, Pak Mas Jo. Ya. Yang conference internasional yang topnya di bidangnya itu pernah semua ya Mas ya diikuti ya? Ya, diusahakan untuk diikuti. Siap. Nah, nanti harapannya kita juga di level lokal tapi rasa internasional ini bisa berkembang pesat nih. Jurnal internasional yang benar-benar internasional, orang ingin masuk ke situ gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Oktap, bidang konferensi ilmiah itu fokus untuk gimana ya, ke mendorong submission ke konferensi internasional, atau di sisi lain kita juga membuat konferensi ilmiah sendiri? Ya, jadi ini masukan dari Pak Risman juga bahwa diharapkan nanti akan kita membuat sendiri konferensi ilmiah, tapi yang levelnya international conference yang menjadi acuan juga para peneliti di dunia untuk submit ke konferensi kita nanti. Harapannya seperti itu. Tapi ini kan jangka panjang seperti itu, Mas Jo. Jadi perlu roadmap-nya juga nanti yang akan disusun oleh Dr. Yudi. Ini Dr. Yudi juga sering masuk ke top level conference ya. Nanti mungkin akan disusun roadmap-nya bersama-sama seperti itu. Baik, kalau itu usulan Pak Risman, saya semangat sekali. Saya sangat respect. Siap. Terima kasih, Mas Jo. Mau izin menambahkan, Pak, mungkin jurnal ini juga agak terkait, Pak, dari conference, karena juga nanti bisa selected paper, biasanya gitu dari conference akan bisa dipublish di jurnal, itu juga termasuk salah satu promoting campaign yang biasa kita lihat juga. Selain itu, ini juga masih relevan sama jurnal dan conference, biasanya board of editor seperti itu adalah kalau kita internasional itu benar-benar internasional dari berbagai negara. Nah, saya yakin dengan resource kita di sini kan internasional ya, seluruh negara itu bisa kita libatkan di board of director editor tadi. Saya izin nambahkan juga dikit, sorry Ketua. Ya, jadi memang betul tuh dari Bu Dewi, Pak Johannes luar biasa ini. Memang tadi kita akan ada 3 hal itu ya. Yang pertama kita akan mengembangkan conference kita sendiri ya. Yang kedua adalah kita juga mendorong anggota kita untuk ikut di konferensi internasional ya, melalui asosiasi tentunya. Dan yang terakhir tadi seperti kata Bu Dewi juga, itu akan menjadi input buat jurnal kita gitu ya. Nah, selain itu juga yang keempat adalah kita ingin membuat sebuah dari konferensi ini akan kita buatkan sebuah proceeding ya. Proceeding ini tentunya akan kita indeks begitu. Sehingga konferensi kita ini akan menjadi sangat-sangat berkualitas. Karena proceeding-nya juga 40 nanti ininya ya, apa istilahnya itu poinnya ya, untuk KUM ya, saya selalu mengkaitkan dengan KUM ya. Karena memang pemerintah sekarang dengan program Merdeka Belajarnya Pak Menteri ini, para praktisi-praktisi itu bisa jadi dapat profesor, jadi akademisi juga. Ini luar biasa sekarang. Saya sama seperti saya juga. Saya kan sebenarnya praktisi sebenarnya, 20 tahun di British Petroleum. Saya sekarang mendalami baru sekitar 5 tahun ini menjadi akademisi. Dan saya jadi baru membangun. Nah, saya kira ini juga sangat bagus, nanti praktisi-praktisi dengan segala kemampuan itu bisa menjabat KUM-KUM melalui proceeding tadi, sehingga bisa bikin menjadi profesor. Jadi luar biasa teman-teman sekalian. Jadi saya katakan lagi konferensi ini ada 4 hal tadi yang memang kita perlu kembangkan saya begitu ya. Jadi proceeding, sehingga proceedingnya juga bisa diindeks begitu. Jadi tidak hanya jurnal. Mohon izin Pak Sekjen, Pak Solikin menambahkan saja. Terima kasih.
terima kasih. Ini menarik sekali nih. Ini kan banyak Bapak Ibu yang hebat-hebat ya di grup kita ini bisa kita mengundang relasi kita yang mana benar-benar international reviewer atau misalnya ya dari berbagai negara gitu. Kedepannya harapannya seperti itu. Oke, baik. Silakan Pak Solihin, bisa dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Saya kira 42 sudah clear. Sekarang kita masuk ke 43 ya, bidang LSP kecerdasan buatan. Ini ketuanya Dr. Dr. Dwina Kuswardani, MKOM. Anggotanya Ibu Dr. Siti Rahmawati Yahya, STMTI. Teguh Dayanto, ST. Bapak Dodi Ikhwana Putra. Ibu Ratu Febriana Erawati, SSMM. Kami persilakan bidang LSP kecerdasan buatan, terutama buat Ibu Ketua dulu, baru anggotanya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Bapak Solihin. Saya cuma mau menanyakan tentang LSP ini bertugas untuk lembaga sertifikasi dengan kecerdasan buatan itu ya Pak ya? Semuanya. Lebih kita mengorganisasi. Tujuan kita, kenapa Pak? Ya, lebih kita mengorganisasi bagaimana kita bisa, yang tadi disampaikan oleh Pak Ono juga, misalnya kita kolaborasi atau kerjasama dengan LSP kan perlu waktu Bu. Jadi dalam waktu yang singkat itu bisa tadi dengan sarannya Pak Ono itu dengan e-learning terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sertifikat yang biasa dulu. Nanti kedepannya kita akan memikirkan untuk terkait dengan profesi kecerdasan buatan seperti itu. Lebih spesifik lagi nanti. Ya, betul. Gimana Pak? Tambahannya mungkin dari Pak Ketua Umum. Iya, silakan Pak Ketua, Pak Wira. Ini sedang di perjalanan tadi ya Pak Wira. Dan Pak Wira, Mas tujuannya di sini supaya saya bisa mengerti apa yang harus Jadi sebenarnya kita lebih ke arah memverifikasi. Jadi sebenarnya kayak semacam Pak Lurahnya lah gitu ya. Jadi Pak Lurahnya, karena kan memang tadi sempat disebutkan oleh Pak Ono, kalau kita main di BNSP mungkin lebih rumit lah ininya. Jadi yang kita pendekatannya adalah kita semacam sertifikasi dari asosiasi. Jadi kita mencoba define kira-kira di asosiasi kita ini butuh tenaga data scientist itu seperti apa sih? Mereka harus bisa apa sih? Nah, itu kita bikin level-levelnya data scientist misalnya. Saya data scientist, tapi data scientistnya profisiensinya seperti apa? Sama dengan saya misalnya punya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, profisiensi saya apa? Kalau saya klaim sebagai advanced, novice itu seperti apa? Nah, itu mungkin coba kita define dari sisi-sisinya. Kemudian kita define objektif knowledge-nya, kompetensinya maksudnya. Oke. Ya baik Pak, kalau begitu. Jadi kita nanti akan meng-create untuk kompetensi yang nanti dipakai untuk berguna untuk mereka kerja profesinya masing-masing, kan nanti rencana kita asosiasi seperti itu ya Pak? Ya setidaknya nanti akan dijadikan acuan oleh industri bahwa saya butuh data scientist. Oh, nanti kita akan bertanya data scientist seperti apa yang kamu butuhkan. Nah, data scientist ini. Kita yang berikan itu. Oke, saya coba. Makasih Pak Ketua. Saya coba untuk menerima ini sebagai bagian tugas saya, LSP kecerdasan buatan. Terima kasih Bapak. Boleh komentar sedikit? Iya, silakan Pak Pri. Ini seperti yang tadi dibahas di awal Pak Gita di SS, sepakat sekali kalau kita kan asosiasi profesi ya. Berarti kita membuat semacam sertifikasi profesi. Jadi mungkin nama bidangnya juga bidang sertifikasi profesi, karena LSP itu nama yang sudah melekat pada lembaga ya. Iya. Jadi mungkin nama bidangnya bidang sertifikasi profesi, yang di dalamnya nanti ada sertifikasi profesi data scientist, sertifikasi profesi data engineer, sertifikasi profesi apa, yang stempelnya berasal dari asosiasi ini. Gitu. Nanti kita bisa buat grade-grade, level-level gitu, dan kredibilitas sertifikasi itu nanti diukur oleh apakah orang yang sudah mendapat sertifikat ini diterima atau tidak oleh industri. Jadi arahnya ke sana itu. Berarti harus dicek lagi, kita harus tahu dari kerjasama sama stakeholder berarti ya. Kita harus tanya kebutuhan mereka seperti apa nantinya. Jadi kita bisa melakukan apa ya, kriteria-kriterianya yang harus sesuai. Iya, dan itu cukup banyak itu. Kalau di pemerintah sudah mengeluarkan kan SKKNI itu ya.
dari Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan SKK ini, itu ada banyak ada unit kompetensi, nanti ada asesor kompetensinya, udah punya alur tersendiri di aspek itu. Mungkin bisa kita adopsi aja, kita tiru sesuai dengan kebutuhan kita barangkali. Oke, ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak atas sarannya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Ketua, Ibu Dwina dan Pak Pri. Kita lanjut barangkali ke 44 bidang aplikasi kecerdasan buatan. Ketuanya Bapak Rahmadia Trias Handayanto PhD, anggotanya Indro Purwoko SSI, Permata Putra Satria Sinurat ST, Kirdi Putra ST, Iwayan Arimbawa YSST, Okto Veno ST. Kami persilakan Pak Rahmadia jika hadir. Halo. Silakan Pak. Ya, Mas Solikin dan yang lainnya nih, saya baru tahu ini. Saya ingin tahu ininya apa arahnya, maksudnya apa ya bidang ini gitu. Jadi kecerdasan buatan kan banyak tuh ya. Nah nanti itu linknya kemana saja ya kira-kira ini? Silakan Pak Ketum atau Sekjen. Ya, sedikit tambahan untuk yang bidang aplikasi kecerdasan buatan nanti akan dijabarkan lebih detail oleh Pak Risman. Tapi sementara ini yang saya tangkap adalah aplikasi ini lebih ke arah menghimpun beberapa aplikasi-aplikasi digital yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan, Pak. Dan nanti ini akan menjadi benchmarking juga, benchmarking teknologi ke depannya, dan juga melakukan review. Tapi untuk detail jobnya ini harusnya Pak Risman yang menyampaikan. Nanti mungkin akan disampaikan kembali Pak untuk detailnya. Mungkin saya boleh titip di sini. Jadi pada saat kita lagi melakukan awareness atau kampanye mengenai kebermanfaatannya artificial intelligence ini, kita butuh sesuatu yang bisa langsung dipakai gitu ya. Kayak misalnya simulator atau mungkin game. Jadi ini terinspirasi pada saat beberapa tahun yang lalu, nggak salah tuh kita pernah dideketin oleh founder dari Australia. Dia membuat sesimpel mungkin pemanfaatan aplikasi IoT robotik. Bahkan dia sudah kampanye di tingkat ASEAN. Nah, saya terus terang berpikirnya kalau misalnya kita bisa menghimpun sesuatu yang seperti itu, ya kita bisa memudahkan siapapun yang mau memakai tools artificial intelligence itu lebih dimudahkan. Seperti misalnya dengan kasus Orange, gitu ya. Mungkin kita tidak akan sejauh Orange di awal-awalnya. Mungkin tadi disebutkan oleh Sekjen supaya kita menghimpun apa yang sudah ada aja. Jadi nanti kalau sudah ada ini, kita minta yang punya teknologinya supaya bisa ikut kontribusi lah untuk bisa membantu pembelajaran dari sisi artificial intelligence ini, dari sisi aplikasinya dan dari sisi pembelajaran secara ilmuwan. Sepertinya seperti itu kalau yang saya visi-misi kita, terutama untuk mengisi kekosongan di masa depan nanti keminatan orang-orang untuk di artificial intelligence. Jadi kalau misalnya minat orang untuk di bidang ini sedikit, ya pastinya akan pendidikan dan akademisi akan mendapatkan input yang sedikit juga. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Oke, saya coba dulu. Tadi harapan saya hanya pensupport aja gitu. Tapi baiklah, saya coba ini dulu dah. Lihat lagi job desk-nya gitu ya. Kemudian memang beberapa belakangan ini saya emang ada bimbingan-bimbingan itu yang aplikatif gitu ya. Tapi untuk ke industri saya belum pernah ini berhubungan langsung gitu. Mungkin minta arahannya nanti dari rekan-rekan pengurus yang lain. Nah ini yang industri ini Pak, ada Pak Indro Purwoko ini
industri banget nih, Pak Indro. Siang, Pak Indro. Ya, selamat siang, Pak Solehin, Pak Wira, Pak Rahmatia. Pak Rahmatia tidak masalah, Pak. Nanti kita bisa kerjasama kok, Pak. Sama-sama belajar kita, Pak. Ini kan tadi kan job desk yang lebih detail nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Risman ya. Ya kita lihat aja nanti dari situ mungkin kita bisa kolaborasi, kita bisa kurangi atau tambahin kalau ada yang kurang, yang sebatas yang kita tahu, Pak. Ya, oke, makasih Pak Indro ya. Iya, sama-sama. Atas dukungan. Baik, terima kasih. Selain para Madia dan Pak Indro, dari anggota bidang aplikasi kecerdasan buatan, masih ada yang mau konfirmasi? Persilakan. Sorry Pak, tanya satu Silakan. lagi ya. Itu Silakan, bedanya Pak. aplikasi kecerdasan buatan sama bidang yang bisnisnya apa nih Pak? Mungkin bisa di-declare lebih jelas gitu Pak. Silakan sama Pak. poin 45-nya. Silakan Pak Setjen, Pak Ketum. Boleh diulangi Pak, terputus tadi suaranya. Ya, poin pembedanya untuk poin 4 dan 45 itu apa ya Pak? Supaya kita di tim saya mungkin dengan Pak Rahmatia itu bisa lebih jelas gitu apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Baik, untuk yang bisnis kecerdasan buatan, kalau nggak salah Pak Ketum nanti dikoreksi kembali. Untuk yang bisnis kecerdasan buatan ini lebih ke arah bagaimana menciptakan banyak startup digital yang atau misalnya perusahaan perintis yang berbasis kecerdasan buatan seperti itu. Yang nanti mungkin ke depannya akan didorong juga oleh koperasi seperti itu. Jadi lebih ke arah ini membuat startup baru. Maksudnya kita mendorong anak-anak muda ini bisa membuat bisnis baru di bidang kecerdasan artifisial seperti itu Pak. Yang 45. Kalau 44 lebih ke arah existing aplikasi yang bisa digunakan untuk saat ini. Seperti itu Pak Indro. Oke, kalau boleh saya summary-kan berarti sebenarnya 4.4 itu bisa menjadi pointer juga untuk menggerakkan 4.5 ya Pak ya. Kalau memang kita punya tool yang bisa dibantu bisnis kecerdasan gitu ya. Betul. Ya, betul sekali Pak. Betul sekali Pak Indro. Baik, oke, terima kasih, jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Indro, Pak Ketum Sekjen. Kita masuk ke 45 ya, bidang bisnis kecerdasan buatan. Silakan naik ke atas. Ketuanya Bapak Muhammad Agung Wibowo Eskom Mkom, anggotanya ada Pak Freddy Kurnia Wijaya MN dan Bapak Muhammad Zaki Asyari STMN MSc NET. Kami persilakan jika hadir Pak Muhammad Agung. Ini Pak Freddy sudah hadir. Pak Freddy, Pak Freddy. Persilakan Pak Freddy. Ya, halo, selamat siang Pak Selamat Oktav, siang. Pak Solihin, Pak Wira. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terkait nanti lebih ke bidangnya bisnis itu, kita akan meng-create atau gimana nih Pak Sekjen? Jadi sedikit ini mungkin ditambahkan Pak Ketum lagi. Jadi kita mendorong anak-anak muda atau misalnya perusahaan perintis ini dapat bermunculan di bidang kecerdasan artifisial dan akan didukung dimulai dari ideation sampai dengan mendapatkan pendanaan mungkin dari koperasi kita ke depannya ya, dan atau juga menjadi ya perusahaan-perusahaan unicorn baru di bidang kecerdasan artifisial seperti itu Pak Freddy. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Freddy. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kita melihat ada riset teknologi internasional ya. Mereka melihat bahwa semua aplikasi itu harus punya apa namanya kemungkinan integrasi dengan artificial intelligence. Nah, jadi kita melihatnya adalah bagaimana kita bisa manfaatkan mungkin dari existing startup atau UMKM yang ada sekarang, bagaimana mereka bisa kita dorong juga untuk dimasukkan istilah diinjek lah artificial intelligence di sana. Atau tadi seperti kemukakan Sekjen bahwa kalau bisa kita buka lagi wawasan mereka bahwa artificial intelligence ini punya peluang banyak loh untuk bisa melakukan bisnis di situ. Jadi seolah-olah kita jadi kayak inkubator bisnis lah sebenarnya ini nantinya. Tapi sambil jalan kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi memang kita
terus terang kita belum ada arahan yang spesifik ya dari semua bidang. Memang kita akan hit yang kita tahu dulu, yang kita sense kita, yang kita lihat bahwa ini akan berguna. Nanti sambil jalan kita kelola ini menjadi benar-benar roadmap yang benar ke depannya. Saya rasa seperti itu ya, Pak Solikin. Pak Freddy ada pertanyaan mungkin? Baik, silakan Pak Freddy jika masih ada yang ingin disampaikan. Ya mungkin nanti mungkin lebih diskusi ke Pak Ketua ya, Pak Muhammad Agung ya. Dan mungkin Bapak Ibu bisa kita lebih diskusi aja paling seperti itu. Saya mohon petunjuknya aja. Ya. Baik. Ya, Pak. Oke, ini di bidang kecerdasan di bisnis kecerdasan buatan ini tiga-tiganya ini CEO nih. Pak Agung CEO dari Fundex ID, kemudian Pak Freddy juga dari Synapse Academy ya Pak ya, dan Pak Aki juga sama di bidang IoT. Jadi harapannya nanti bisa mendorong teman-teman yang atau mahasiswa yang sedang mengembangkan startup digital itu bisa memiliki sendiri bisnis di bidang artificial intelligence seperti itu. Baik, silakan Pak Solikin. Baik, wah dahsyat sekali ya meminjam istilah Pak Beni ini di bidang 45 ya. Baik, kita lanjut ke bidang 46, bidang kurikulum kecerdasan buatan. Ketuanya ada Bapak Dr. Eng Ismet Rahmat Kartono STM Eng dan anggotanya Muhammad Soleh MKOM. Kami persilakan Pak Ismet jika hadir atau Pak Soleh. Pak Ismet silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya ini suatu amanah yang cukup berat. Saya juga belum terlalu ada bayangan, mungkin nanti tinggal diskusi dulu ya. Insya Allah emang dari awal bergabung sih saya siap untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mengembangkan AI ini. Jadi ya mohon bantuannya Bapak Muhammad Soleh dan juga nanti Bang Wira ya. Mohon panduannya kira-kira cita-citanya kemana nanti kita perdalam. Mungkin seperti itu ya sama Bang Okto ya. Cita-cita bersama ya, dikoreksi. Iya. Oke, terima kasih ya. Baik. Siap, insya Allah. Ya, saya coba mana ini. Di sini juga sudah ada pakar kurikulum Pak Prihandoko Pak. Jadi nanti bisa diskusi itu dengan beliau, dengan Wasekjen. Iya, Pak Sekjen ya. Iya, Wasekjen. Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah kita lanjut ke atau Pak Muhammad Solehnya ada nih? Sudah konfirmasi juga. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya 47 bidang portal data. Ini ketuanya Bapak Desta Sandia Prasvita Eskom Mkom, anggotanya Mugi Prastiawan ya, Bapak Mugi Prastiawan STMkom dan Ibu Rinda Wahyuni Eskom Mkom yang tadi menjadi pemateri ya tadi pagi. Kami persilakan Pak Ketuanya dulu, baru mungkin anggotanya dari bidang portal data. Tadi pagi Pak Desta sempat hadir, hari ini berhalangan Pak. Nanti saya tanyakan. Baik, Pak Mugi dan Ibu Rinda? Tidak ada juga Pak. Oke, nanti tugas Pak Sekjen ya. Siap. Baik, yang kelima ini Ketua 2 bidang SDM dan organisasi, Pak Solikin, dipersilakan. Oh ya, terima kasih. Saya bersedia insya Allah. Ya langsung Pak. Terima kasih Pak Ketua Sekjen kepercayaan dan amanahnya serta Bapak Ibu semua. Semoga bidang SDM dan organisasi bisa bekerja dengan baik ya. Baik, amin. Lanjut 51. Amin. Ini Pak menambahkan Pak. Oh, silakan Pak Edi. Ini kalau melihat dari Pak Solihin kan baru Pak Solihin aja nih. Saya juga bersedia membantu kalau di bidang SDM Pak. Baik, Kang Oktav, bisa ditambahkan di bawah saya? Kalau yang audit kan itu sesekali ya Pak ya. Iya betul. Jadi nanti bisa masuk sebagai anggota mungkin ya Pak ya. Atau iya, saya bersedia nanti membantu di SDM lah minimal. Kalau Bang Edi udah masuk di SDM aman semua, nggak ada kan stroke kita nih, nggak ada yang stroke langsung beres barang ini, ya kan? Pokoknya ya kan, kecerdasan buatan nggak stroke semua nih. Nah ini jangan sampai kita stroke, Bang ya. Terima kasih Bang Edi. Iya kan ada jangan Bang. Menambahkan sosialisasi supaya kita jangan stroke. Iya, izin menambahkan sedikit kan, memang di bidang neurologi itu ada yang namanya pemeriksaan fungsi luhur Pak.
Kalau boleh agak sedikit promosi. Jadi pemeriksaan fungsi luhur ini nanti dipastikan bahwa sumber daya manusia yang menduduki posisi-posisi tertentu ini secara otak siap dia. Jadi di screening lah istilahnya otaknya pakai alat-alat yang memang indikatornya sudah jelas. Jadi pada saat dia nanti menjabat atau menduduki posisi tertentu, secara physically dia sudah oke gitu Pak. Itu di neurologi ada Pak pemeriksaannya. Luar biasa nih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi. Berarti bersedia Pak ya bareng Pak Solikin nih sebagai wakil. Ya. Baik. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih. Atau malah mungkin lebih baik Pak Edi nih, ketua bidang 2 ini Pak Edi. Jangan Pak, saya masih ada beberapa posisi di kantor Pak. Kebetulan saya juga jadi sekretaris Dewan Pengawas Pak, jadi masih ada beberapa hal yang saya pegang Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak. Baik, 51 bidang student chapter, ini saya kira Pak Ketuanya Pak Sylvester Dian Handi Permana yang sudah didoakan tadi oleh Bapak Ono untuk segera bisa jadi profesor ya. Ini kelihatannya sudah tidak boleh lagi untuk tidak bersedia. Anggotanya Mazmur Tarigan STMkom. Namun demikian kami silakan bidang student chapter Pak Handi atau Pak Mazmur ingin menyampaikan sesuatu. Bersedia. Wah, luar biasa. Bersedia. Jadi lanjut ya, oke ya. Lanjut. Lanjut, 52, bidang profesional chapter. Ketuanya Dr. Herlawati SSI MMkom, anggotanya Bapak Dani Ireza Febrianto ST, dan Ananda Setio Ivananto, dan Fadil. Silakan untuk bidang profesional, barangkali ketuanya Ibu Dr. Herlawati, jika hadir, kami silakan Bu. Baik. Pak Solikin, ini nitip iya. ada acara kebetulan ngisi IG live apa itu? Oh gitu ya. Tapi diwakili oleh Bapak, Ibu bersedia ya? Ya. Bismillah ya. Ya insya Allah dah. Alhamdulillah. Dari anggotanya, dari Pak Dani, Pak Ananda, dan Fadil, persilakan kalau ada yang ingin mau disampaikan kesediaannya. Hadir Pak Solikin. Alhamdulillah. Siap ya Pak? Ya insya Allah Pak. Saya kan karena termasuk juniornya Pak Hendro nih, jadi ya saya insya Allah untuk bisa bantu lah. Tapi mungkin mohon bimbingannya Pak, karena ini kan masih hal baru ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dani. Ya. Pak Solikin, sedikit tambahan terkait dengan profesional chapter sama student chapter. Ini mungkin lebih ke arah mirip-mirip SCM ya, atau IEEE yang sudah memiliki sendiri student chapter dan profesional chapternya Pak. Jadi ini juga bisa membantu organisasi dalam meningkatkan SDM-nya organisasi seperti itu. Nah nanti ini Pak Solikin yang langsung merumuskan bagaimana kedua bidang ini akan membantu dalam SDM kita nanti Pak, seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti akan kita gelar sesi Zoom diskusi khusus untuk bidang SDM dan organisasi. 53 bidang government chapter, ketuanya Bapak Ibu Falaha. Ibu Dr. Hajaneni, mohon maaf karena masih bergerak, salah baca ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, bidang government chapter, ketuanya Ibu Dr. Hajaneni Aliani SEMPD, anggotanya Ibu Falaha SSIMT, dan Bapak Agus Purwono SEMM. Kami persilakan Ibu Ketua jika hadir, Ibu Dr. Hajaneni. Sudah konfirmasi Pak. Sudah konfirmasi? Ini dari IPDN sudah oke. Alhamdulillah. Ibu Falaha? Hadir Ibu Falaha? Tidak. Pak Agus? Agus Purwono. Ada dua ini, Pak Agus Krisna dan Pak Agus Purwono. Baik, sepertinya tidak ada, nanti mungkin tugas Pak Kang Sekjen ya untuk itu. Kita masuk 53 bidang webinar dan seminar. Ketuanya Bapak Apri Junedi Eskom Mkom MCS dan anggotanya Bapak Rusnanda Farhan S. Mat. Kami persilakan Pak Ketua, Pak Apri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Pak Sekjen dan Pak Ketua, Pak Solikin.
Ini sebenarnya saya senang sekali, maksudnya bisa ketemu dengan guru saya Pak Solikin. Jadi beliaulah jadi dosen wali saya waktu S1 dulu, dan Eskom saya adalah berkat tangan dingin beliau sebenarnya ini. Jadi saya tidak berani menolak kalau Pak Solikin yang bacakan ini. Terima kasih Pak Solikin. Terima kasih Kang Apri. Terima kasih atas sedianya. Nanti tolong ya, kita bisa bekerja sama membangun IAI lebih besar lagi gitu ya. Baik Pak Solikin. Baik. Ya, anggota Kang Rusnanda ada? Pak Rusnanda? Tidak hadir? Sudah konfirmasi, Pak. Sudah konfirmasi, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjut ke 54 bidang kaderisasi. Ketuanya Bapak Ginanjar Wiro Sasmito Mkom, anggotanya Miftahus Solihin SSI MSI, dan Bapak Elvianto Januar. Pak Ginanjar, kami persilakan, tidak boleh menolak. Bismillah, Pak. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan atau cukup? Nanti tinggal koordinasi aja, Pak, dengan yang lainnya. Sip. Jelas ya, anggota juga. Anggota ada yang mau dikonfirmasi, Kang Sekjen? Nanti saya tanya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke 6, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri. Itu ketuanya Ibu Dr. Vivi Andasari ST MSCP Deeng. Kami persilakan Ibu Vivi. Iya, Bismillah, insya Allah Pak. Amin. Jelas kalau Bu Vivi harus bersedia. Dari kemarin kelihatannya otaknya iya ini adalah salah satunya di Ibu. Jadi kalau Ibu menolak, kita semua menolak semua ini. Oke. Terima kasih Ibu. Izin melanjutkan 61 untuk bidang-bidang di bawah Ibu, yaitu ada bidang kerjasama pemerintahan, ketuanya Bapak Dr. Abdul Rizal Dompo dan anggotanya Bapak Selamat MT. Kami persilakan jika hadir Pak Abdul Rizal. Sudah konfirmasi Pak. Alhamdulillah. Pak Selamat juga ya? Pak Selamat nanti saya tanya. Oke. 62 bidang kerjasama luar negeri, ketuanya Bapak Dr. Dedi Eka Prianto dan anggotanya Ibu. Bapak ini ya. Ini Bapak ini bukan Ibu ini. Walaupun pernah salah kamar suatu acara dapat seruangannya sama ibu-ibu ya. Ini Bapak Dian Adik Kurnia ini kalau nggak salah ya, Mkom. Kami silakan mungkin Pak Dedi dulu jika hadir. Pak Dedi juga nggak bisa menolak, tadi sudah narasumber. Oh iya. Sudah default ya Pak Dedi. Dian Ade sedang di Malaysia kalau nggak salah. Iya, namanya kurang itu Kang, Dian Ade Kurnia. Oh iya benar. Kurnia. Ya. Baik, lanjut 63 bidang kerjasama perguruan tinggi. Ini ketuanya Ibu Indri Nevarawati, N-nya tipe huruf besar harusnya Kang. STMT dan anggotanya Wirta Agustin Mkom. Kami persilakan Ibu Indri jika hadir. Sudah konfirmasi Pak. Sudah konfirmasi ya. Anggotanya juga ya. Baik, kita lanjut. Bu Wirta mungkin ada di sini. Ada. Oke. Bu Wirta, ya silakan Ibu. Makasih Pak Solikin, Pak Sekjen dan Pak Ketum. Secara pribadi insya Allah bersedia untuk membantu di asosiasi ini. Tapi karena memang kami dari daerah, jadi mohon masukan dan saran serta petunjuknya nanti juga, terutama dengan ketuanya Bu Indri dan juga ketua 3 kerjasama yaitu Bu Vivi. Jadi mohon masukan dan saran serta bimbingannya nanti. Tapi pada intinya siap bekerja dan membantu Pak. Alhamdulillah. Bu, boleh tahu Ibu Wirta di mana? Lokasi Ibu? Di Pekanbaru Pak. Pekanbaru ya. Iya Pak. Luar biasa ini. Jadi kalau saya ke Pekanbaru ada saudara ini. Insya Allah dihubungi aja Pak. Terima kasih Ibu. Oke, makasih. Ya, 64 bidang kerjasama industri. Ini ketuanya Bapak Insinyur Anis Bahri, anggotanya Bapak Antoni Salim STMM, Bapak Insinyur Basri, Bapak Suroso Iskandar STMT, dan Ibu ya sepertinya Novi Hermawati. Kami silakan Pak Anis jika hadir. Pak Anis sudah confirm Pak. Bersedia? Oke. Anggotanya? Ada yang mau konfirmasi atau Kang Sekjen sudah terkonfirmasi? Lagi Pak. Ini Pak Suroso ini sepertinya oke juga Pak. Nanti saya konfirmasi kembali. Oke, siap. 7. Ketua 4 bidang legal.
Ini ketuanya Dr. Insinyur Beni Hutahayan, SHMH MPA CPA. Ini default harus ini, nggak usah ditanya lagi. Anggotanya Dr. Diding Rahmat SHMH dan Dr. Nuraida SIP MSI. Kami silakan Pak Beni kalau mau ada yang sampaikan. Ya, terima kasih Pak Solikin, luar biasa. Saya juga ingin memberikan apresiasi ini kepada Pak Sekjen dan Pak Ketua, Pak Ketum kita yang memberikan saya amanah begitu ya. Kita bersama-sama akan membesarkan ini. Tadi disebutkan juga tadi ada Ketua bidang legal ya. Kemarin kalau saya bisa usul Ketum, Pak Sekjen dan teman-teman sekalian, kalau bisa nanti namanya Ketua bidang hukum dan advokasi mungkin ya. Karena memang kaitannya memang nanti saya punya visi begitu supaya teman-teman kita ini ya seperti yang sudah saya presentasikan kemarin, memang kita akan menjaga jangan banyak konflik lah begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin nanti teman-teman semua ya kalau ada agak sedikit kurang happy ya datang ke saya lah begitu ya supaya nanti saya jadi memediasi. Kebetulan saya juga certified mediator gitu ya di pengadilan gitu ya dan juga sehingga organisasi kita ini tidak ribut di dalam, tetapi kita bisa keluar begitu ya, karena nggak ada masalah yang terpecahkan. Di dalam ini kita nggak cari apa-apa begitu ya, kita ingin semua mengabdi teman-teman untuk kebesaran dan bangsa kita ini melalui kecerdasan artifisial ini begitu ya. Dan juga keluar mungkin dari sisi hukum ya, nanti kita akan lihat semua aspek-aspek hukum dari apa organisasi kita ini keluar begitu ya. Nah, tentunya juga kita akan melihat nanti bagaimana ketum kita dan sekjen kita ini akan kita dorong terus untuk sekarang mulai tampil di level nasional. Tentu kita lihat dari aspek-aspek hukumnya juga. Seperti saat ini kita lihat sudah ada menteri yang telah terpilih, ini 3 orang ini. Ini akan yang akan kita soal nanti Pak. Mohon izin Pak Ketum dan Pak Sekjen ya. Kita akan mulai tampil di level nasional nanti tentunya. Kita akan mungkin dengan Pak Nadiem Makarim ya nanti bisa soal setelah nanti ini kita secara legal terbentuk ya, semuanya rapi. Kemudian soal juga ke Pak Menteri Investasi karena ini kaitan dengan investasi, dan juga mungkin dengan Ketua BRIN yang baru Pak Laksana Tri ya. Tentu 3 ini akan menjadi yang akan menjadi tempat kita sowan nanti ya, tempat Bapak dan Pak Sekjen di sowan. Jadi saya kira memang untuk mengangkat nama kita di tingkat level yang lebih hebat, tentunya juga nanti ya, saya berharap Pak Ketum dan Pak Sekjen bisa melakukan kayak semacam sowan lah begitu ya, silaturahmi ke para petinggi-petinggi kita sehingga organisasi bisa lebih dahsyat. Saya kira demikian, mungkin bidang hukum dan advokasi saya kemarin sudah mempresentasikan apa yang ingin saya sampaikan, tapi dalam kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi saya dan saya siap tentu dengan anggota-anggota yang saya juga anggota yang sangat luar biasa. Saya belum kenal teman-teman, nanti saya coba membangun hubungan dengan teman-teman sekalian. Saya kira demikian Pak Solikin, Pak Ketum, Pak Sekjen, mohon izin, mohon arahan. Terima kasih. Luar biasa Pak Beni ya. Ini mantap Pak Beni, terima kasih. Semangat, iya mantap sekali ini Pak Beni ini menjadi energi spirit ya bagi perkembangan IAI ke depan. Terima kasih Pak Beni. Akan lebih sibuk lagi nanti ini karena banyak paten-paten AI nih dari Indonesia. Betul Pak. Luar biasa. Betul. Itu saya mau sampaikan tadi. Jadi memang nanti kita akan membuka Pak. Jadi semua teman-teman kita ini kita akan berusaha buatkan patennya semua. Jadi ibaratnya ya, baru mikir aja udah kita patenkan Pak. Karena ide itu juga bisa dipatenkan. Iya betul. Nanti kita akan coba sosialisasikan. Ya kita nggak apa-apa bikin paten aja. Iya kan. Ada orang yang jadi bikin paten di Amerika tiba-tiba jadi menteri kemarin Pak. Menteri Pertambangan Energi. Itu yang dia jual Pak kemarin tuh kan Pak. Ya kadang-kadang ya itu. Dan kita berharap dari asosiasi kita ini jadi menteri semua nanti Pak. Iya. Alhamdulillah. Kita dorong jejaring kita di sini kan. Amin. Amin. Luar biasa. Siap. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Kita izin lanjut. Masih ada. Silakan. Masih ada Pak Dr. Diding. Pak Dr. Diding, kami persilakan Pak Dr. Diding. Baik, terima kasih. Intinya ngikut dan bersedia di kepengurusan dan siap membantu. Alhamdulillah. Pak Beni ini semangatnya siap membantu. Siap Pak Diding. Kerjasama di bidang hukum dan advokasi. Salam kenal Pak Diding. Salam kenal Pak. Siap Pak. Nanti kita koordinasi lebih dalam ya Pak. Mohon izin Pak. Makasih. Ya, Pak Beni, terima kasih. Baik. Terima kasih. Apakah Pak Dokter Ibu ya, Ibu Dokter Nuraida juga hadir? Silakan, jika hadir. Tidak hadir. Baik. Kalau tidak hadir, izin saya lanjutkan. Sepertinya terakhir ya, yaitu Ketua IAI Chapter untuk perwakilan Pak Ketum dan Pak Sekjen di daerah. Pertama, 81 Ketua Chapter IAI Sumatera, Ketuanya Bapak Darius Antoni PhD, Wakilnya Dr. Lita Sari Mukhlis MKom dan Mezan Kesuma.
Oke, silakan Pak Ketua, Pak Darius. Ya, terima kasih Pak Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas amanahnya yang besar ini karena menyangkut wilayah Sumatera, Pak. Sudah saya konfirmasi sama Pak Okta, siap siap menjalankan tugas dan siap berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami yang dari ya salam kenal juga buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Darius Antoni, saya memang Universitas Bina Dharma. Terima kasih Pak Solikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darius. Ibu Lita, dipersilakan jika ingin ada yang mau disampaikan. Baik, sepertinya Bu Lita sudah tadi menyampaikan ya, Pak Mezan sudah konfirmasi ya, Kang Sekjen ya. Ya, baik. Oh, Ibu Lita ada, ya, silakan Bu Lita. Oh, saya terlambat. Baik, Bapak, saya senang sudah bisa bergabung dan insya Allah bersedia dan mohon bimbingan saya dari IAIN Batu Sangkar di Sumatera Barat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Salam kenal Bu Lita. Ya, salam kenal semua untuk Bapak Ibu. Kalau ingin ke Sumatera Barat, datanglah ke Batu Sangkar, tempat pusat budaya Minangkabau, Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bu Lita. Ya, silakan. Ada di Kota Padang, Bu. Insya Allah mungkin bisa silaturahmi. Ya, siap. Insya Allah, Pak. Terima kasih, Bu. Sesama Padang langsung Ini menyahut. ada Pak Mezan juga Pak di sini Pak. Pak Mezan, silakan Pak Mezan, silakan. Hadir Pak. Ya, silakan Pak. Lampung, UIN dan Intel Lampung. Kemudian ada juga sempat ngajar juga di Institut Teknologi dan Bisnis di Nia Lampung. Itu ada salah satunya tentang software engineering. Alhamdulillah. Anda bisa kerjasama, kemudian mohon arahannya. Senior semua. Baik, terima kasih Pak Mizan. Baik, izin dilanjutkan 82 Ketua Chapter IE Jawa, ketuanya Ibu ya, Yunisari Amalia PhD, wakilnya Maimunah SSI MKOM, Bapak Abdul Rozak Eskom MCS, dan Bapak Prastio Mimboro. Kami persilakan Ibu Yuni. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya ini juga newbie, sedang belajar. Jadi nanti kami akan banyak belajar, banyak mendengarkan terkait dengan AI ini. Sebenarnya ini tadi mohon maaf saya baru selesai mengajar, saya dari Universitas Airlangga dan saat ini diberikan amanah sebagai Sekretaris Direktorat Pendidikan di Universitas Airlangga dan saya sangat passionate di bidang perkembangan teknologi dalam pembelajaran, sehingga tadi saya sangat berterima kasih sekali. Ibu ke-mute, Bu. Saya sangat menghargai atas seluruh diskusi dan ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga nantinya tanggung jawab yang diberikan kepada kami sebagai Ketua Chapter IAIE Jawa bisa kami penuhi. Dan sekali lagi saya lebih banyak ingin mendengarkan terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dan impian kami adalah bagaimana tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Wira, Pak Oktav, serta Pak Ono terkait dengan bagaimana mengenalkan, mempopulerkan AI di terutamanya di bidang pendidikan. Bagaimana tadi nantinya akan ke depannya untuk membuat sertifikasi terkait dengan pembelajaran melalui AI ataupun integrasi infusion antara AI di higher ed.
Nah, ini kami sangat excited. Saya masih perlu banyak belajar dari para praktisi di sini yang luar biasa, yang sangat hebat, para pionir, sehingga intinya kami bersama untuk melangkah maju. Tidak ada yang di depan atau di belakang, tetapi bersama-sama maju. Mungkin sedikit dari saya demikian. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih Assalamualaikum Bu warahmatullahi Yuni. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari chapter Yai Jawa selain Ibu Ketua Ibu Yuni, yang lain kami persilakan jika ada. Pak Abdul Rozak hadir. Silakan Pak Abdul Rozak. Ada Pak Abdul Rozak? Pak Prahastio, Ibu Maimunah, dipersilakan kalau ada. Nanti dikonfirmasi kembali. Baik, dikonfirmasi ya. Izin melanjutkan 83 IAI chapter untuk itu tipe Kang, Jawanya dilepas Kang. Nah, jadi Sulawesi dan Kalimantan ketuanya adalah Bapak Dharma Tasya Eskom Mkom dan wakilnya Bapak Wasim SST MT. Kami silakan jika hadir. Iya, saya hadir, Pak. Oh, Ibu, mohon maaf ya, Bu. Ya, betul, Ibu. Ibu Dharma Tasya ya, Bu. Aduh, mohon maaf, Bu. Ya, Persilakan, Bu. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dharma Tasya dari UIN Alauddin Makassar. Pertama-tama saya mohon izin ya, Pak, untuk revisi gelar. Jadi gelarnya itu SPD Mkom, sudah saya kirim juga di kolom chat ya. Tentunya ya saya sangat bersyukur bisa dipertemukan di asosiasi ini dan juga sangat berharap mudah-mudahan dengan adanya asosiasi ini bisa menghimpun dan juga merangkul teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia dan bisa menjadi salah satu wadah dan ruang kolaborasi yang bisa memajukan tentunya terutama di bidang artificial intelligence. Ya, saya tentunya mohon bimbingan dari Bapak Ibu yang sangat luar biasa semua yang ada di sini. Saya kira itu, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Dharma Tasya dari Makassar ya. Makassar ya, baik Bu. Pak Wasum ada wakilnya? Sudah konfirmasi Kang Sekjen? Nanti dikonfirmasi kembali, Pak. Baik. Izin lanjut yang terakhir barangkali ya, 84 IAI chapter NTB, NTT, dan Bali. Ketuanya Ibu ya sepertinya ya, Ibu Dewa Made Sri Arsa Eskom Mkom. Bapak ini, Pak. Oh, Bapak. Mohon maaf. Bapak Dewa Made Sri Arsa Eskom Mkom dan wakilnya Ibu ya. Ibu apa Bapak nih? Ibu. Ibu ya, Ibu Niwayan Wardani Eskom Mkom. Kami persilakan Bapak Dewa Made Sri Arsa dan Ibu Niwayan Wardani jika hadir. Pak Made sudah konfirmasi. Sudah konfirmasi, oke. Bu Wayan, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua di sini. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Wardani dari Stimik-Stikom Indonesia di Denpasar, Bali. Asungkare, saya bersedia untuk bergabung di sini. Mudah-mudahan dapat menjalankan visi misi IAIA dengan baik dan terus belajar di organisasi ini. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niwayan. Demikian Bapak Ibu, Pak Ketum, Pak Sekjen, pembahasan kita mengenai struktur dan nama jabatan serta susunan personalianya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semua peran serta dan masukan-masukannya. Semoga struktur dan personalia yang sudah sama-sama kita ikhtiari untuk ditetapkan dalam sebuah SK ini membawa keberkahan, terlebih saat kita melakukan proses-proses juga di bulan suci Ramadan. Semoga ada barokah lebih yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dari saya yang diamanahi untuk memimpin jalannya
pembahasan ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketum dan Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Solikin atas pemaparannya terkait dengan struktur organisasi dan nama-nama yang ada di dalamnya. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk di sini, silakan bisa diisi form pendaftarannya atau chat langsung ke saya ke WA. Jika berkenan meminta Bapak Ibu untuk join sebagai pengurus di dalam asosiasi yang akan kita jalankan ini. Seperti itu, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi form untuk kembali untuk mengisi yang sudah dikirimkan di chat. Baik, silakan dari Pak Ketum ada tambahan, silakan Pak. Saya rasa sih bagus ya, maksudnya sias. Terima kasih Pak Solikin, right on time nih, jam kita langsung ke jadwal. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih juga effortnya sekian. Mungkin bisa kita melakukan acara berikutnya saja nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira. Ya, baik Bapak Ibu, karena struktur organisasi sudah dibacakan oleh Pak Solikin terkait dengan nama-nama dan struktur organisasi. Di sini kita juga masih membuka peluang bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi pengurus untuk dapat kita bersama-sama membantu dalam tercapainya visi dan misi dari IAIA ini, yang akan dibacakan nanti sore oleh Pak Ketum sekitar jam 4 sore, seperti itu. Jadi kita akan break dulu selama 1 jam, nanti akan kembali kita lanjutkan jam 4 sore untuk pembacaan visi misi dan juga dokumen yang akan di-submit hari ini, seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan silakan, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu sekalian atau ada pertanyaan boleh disampaikan sebelum kita akhiri sesi pada siang hari ini. Ini Mas Okta, yang terkait tadi saya WA tuh dipastikan dulu terkait dengan chapter government itu. Dan di chapter government bisa dilihat atas nama Pak Agus, bisa di cross check ulang ya Pak. Saya barusan yang bersangkutan dia juga kaget gitu makanya. Jangan sampai nanti ya chapter government. Oh ya, kalau nama-nama ini saya dapatkan juga dari form pengisian Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti saya konfirmasi kembali untuk semuanya, akan saya WA satu persatu yang sudah namanya ada di sini untuk konfirmasi ulang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, ada lagi pertanyaan atau yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri sesi pada siang hari ini? Baik, sudah cukup Pak. Asap luar biasa Pak, cukup Pak. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, maka sesi yang kedua pada siang hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada sesi yang kedua ini. Kita akan kembali lagi jam 4 sore dengan pembahasan terkait dengan visi misi serta dokumen organisasi yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Oke, mungkin itu saja untuk sesi siang ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.